karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Ini bekas luka saya. Jadi mungkin kawan-kawan yang pernah diborgol ya saya. Itu tuh jadi mereka tuh diangkat, diikat gini. Jadi makanya akhirnya ini tuh otomatis ini jadi keseret-seret gitu. Penyiksaannya nggak cuma fisik, tapi juga psikis. Kayak ditembakin senjata yang biasa dipakai buat kayak flashbang gitu. Kita tidur di dalam peti kemas. Yang peti kemasnya itu kalau malam itu pasti disiram air laut, ada embun netes, dan itu di laut lepas ya. Itu sangat dingin sekali, tanpa pakaian tambahan, hanya pakaian satu helai, hanya celana satu helai. Itu 3 hari kita ngalamin itu, 3 hari 2 malam setelah intercept hari Senin, kemudian kita dibawa ke imigrasi, kepolisian imigrasi. Itu juga perlakuannya sama, kita mengalami kepala diinjak, tangan dikunci di belakang, kita diangkat dari belakang. Kalau kita melihat ke samping, itu pasti kepala kita diinjak di tanah, ditelanjangi. Jangan lupa itu ada 3 kali penelanjangan. Dan kami akan segera hadirkan perbincangan bersama para narasumber di Top Issue kali ini. Namun kita saksikan terlebih dahulu wawancara eksklusif jurnalis Metro TV Zylvia Iskandar bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono pasca berhasilnya pemerintah Indonesia memulangkan 9 WNI anggota misi kemanusiaan Global Summit Flotilla yang sempat ditangkap oleh Zionis Israel. Bapak Sugiono, terima kasih telah menerima tim kontroversi Metro TV. Terima kasih Mbak Zylvia. Bapak Menlu, tampaknya hari ini menjadi hari yang sangat sibuk ya Pak? Ya, kebetulan hari ini yang saya akan berangkat ke New York dalam rangka debat terbuka Dewan Keamanan PBB. Dan hari ini juga saudara-saudara kita yang kemarin tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0 kembali, jadi ya sekalian. Tapi sebelum Bapak berangkat ke New York sudah ada kabar baik sekali ya Pak? Para WNI kita sudah tiba di tanah air dengan selamat. Ya. Gimana tadi suasananya, senang Pak, menggembirakan? Ya tentu saja ya, kita bersyukur mereka bisa kembali, ada rasa haru. Ya. Apalagi tadi melihat kumpul sama keluarganya gitu. Dan ya bahagia juga kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, melakukan perlindungan warga negara, membawa mereka pulang dalam keadaan yang relatif aman, sehat, karena ada juga 3 yang mengalami trauma akibat kekerasan yang kemarin terjadi. Oke, Pak Menlu, apa informasi yang pertama kali Bapak dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia dapatkan di awal kejadian penculikan para WNI kita, para relawan Global Summit Flotilla oleh Zionis Israel? Jadi dari awal memang Kementerian Luar Negeri melakukan pemantauan terhadap rombongan Global Summit Flotilla ini, pergerakan mereka, tentu saja koordinasi dengan kedutaan-kedutaan kita yang berada di seputaran wilayah tersebut. Kemudian informasi pertama itu sampai ke saya sore, saya lupa tanggal 18 kalau saya tidak salah, yang mengatakan bahwa ada 5 utamanya warga negara kita yang kapalnya diintercept kemudian ditahan oleh pihak militer Israel. Kemudian malamnya terjadi perkembangan situasi lagi, jadi 7. Tanggal 19 itu. Besok paginya, karena kebetulan waktu itu kita juga ada acara di DPR, saya dapat informasi lagi jadi 9 yang ditangkap. Jadi kurang lebih hari-hari jam-jam itu. Dan pada saat Bapak mendengar, apa yang langsung Bapak lakukan, Pak? Pertama, saya waktu itu menghubungi perwakilan kita di Jordan dan di Turki untuk mencari tahu, mencari informasi yang lebih lanjut
tentang situasi karena informasi yang didapat itu sifatnya ya tidak A1 ya, simpang siur. Waktu itu juga saya disampaikan peta koordinat kapal-kapal ini serta statusnya masing-masing. Ini ada yang menunjukkan kapalnya itu masih berlayar tapi informasinya sudah diintercept, sudah ditangkap. Terus ada yang bilang belum tertangkap. Jadi informasi sebanyak-banyaknya waktu itu kita kumpulkan, bekerja dengan berbagai sumber, koordinasi, juga informasi yang didapat dari rekan-rekan yang tergabung di dalam GPCI. Kemudian juga waktu itu saya minta kedutaan kita untuk bisa berkoordinasi dengan Turki khususnya waktu itu untuk mencari tahu karena kita kan nggak punya informasi langsung, tidak punya mata dan telinga di lapangan. Jadi lewat Yordania, lewat Turki, seberapa sulit waktu itu Pak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi WNI kita? Informasi terbatas yang kita dapat waktu itu ya benar terjadi penangkapan terhadap GSF waktu itu. Kemudian tidak bisa dirinci satu-satu karena banyak pesertanya. Tapi kemudian itu tadi beritanya mengalir dari 5 jadi 7, dari 7 jadi 9 gitu kan. Seiring berjalannya waktu. Jadi ya informasi-informasi itu terus kita cari kebenarannya, benar atau tidak, kemudian apa yang terjadi, sampai akhirnya ya kita bisa memastikan bahwa mereka semuanya masuk dalam rombongan tersebut. Bapak Menlu langsung melaporkan hal ini kepada Presiden? Tentu saja saya sampaikan bahwa ada kejadian ini, kemudian ya beliau waktu itu perintahnya ya untuk berkoordinasi supaya WNI kita bisa pulang. Karena kita tahu bersama situasinya juga kan susah di situ ya, situasi perang, kemudian informasi terbatas. Jadi saya sampaikan juga waktu itu kita bekerja sama dengan Turki dan Jordan untuk mencari informasi lebih lanjut dan menemukan upaya-upaya supaya mereka bisa kembali dengan selamat. Oke. Dan ternyata ketika sudah jelas Pak bahwa mereka diculik oleh Zionis Israel, kemudian beredar dengan sendirinya video yang dipublikasikan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang memperlihatkan bagaimana para relawan itu diperlakukan. Ada diputar lagu kebangsaan Israel, kemudian juga mereka diolok-olok, disiksa dan sebagainya. Pada saat itu bagaimana respons Anda Pak? Terus terang ya, saya juga merasa itu satu tindakan yang ya secara hukum melanggar, kemudian terlalu berlebihan juga, ya kan? Karena ini adalah kelompok masyarakat sipil yang memiliki niat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Kemudian mereka diperlakukan seperti itu sesuatu yang saya kira ya kalau berbicara soal aturan jelas melanggar. Dan kita juga menyampaikan kecaman yang keras pada waktu itu. Kita juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada saat tanggal 21 Mei bahwa ini ada sesuatu yang tidak bisa diterima, religius, dan saya kira negara-negara lain juga mempunyai respon yang sama dan memberikan seruan agar mereka segera dilepas. Bapak sendiri terkejut tidak dengan proses yang begitu cepat ini? Jadi saya juga tidak menyangka secepat itu, walaupun kita berharap cepat. Iya. Karena waktu itu juga
saya ingat pada saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, saya ditanya kira-kira kapan. Saya tidak berani memberikan janji waktu karena kita juga bukan dari di pihak yang bisa mengontrol situasi. Dan bahkan sampai jam-jam terakhir pada saat itu saya diberitahu tanggal 21 kalau nggak salah bahwa mereka pesawatnya ini, jadi pemerintah Turki mengirim Turkish Airlines untuk menjemput warga negara, termasuk warga negara kita. Dan dari situ informasi juga saya tahu bahwa warga negara kita akan bisa segera keluar dari sana. Nah, waktu itu dijadwalkan 18.50 pesawatnya take off. Tapi ternyata 18.50 juga belum take off. Bahkan waktu itu kalau saya tidak salah sampai jam 19.20-an, 25 gitu. Baru kemudian taksi. Dan itu tiga pesawat itu yang saya nunggu sampai yang ketiga keluar dari wilayah udara. Jadi Bapak pantau satu persatu? Satu persatu, jam per jam waktu itu. Ya, ini situasi perang, situasi konflik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, makanya kita waktu itu benar-benar memastikan supaya semuanya aman, semuanya bisa keluar dengan baik. Walaupun kalau berkaca pada mereferensi pada GSF yang pertama itu, mereka akan melepaskan juga anggota konvoi itu. Cuma kita kan tidak tahu ini yang kedua kali apa yang akan dia lakukan. Apakah akan berlakukan sama atau tidak. Jadi masih ada juga tekan pasti Pak ya ketika memantau itu ya. Baik, Pak Menlu, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada 3 WNI kita yang mengalami trauma. Kita juga menyaksikan bahwa faktanya mereka mengaku disiksa, bahkan sampai ada yang disetrum juga. Dengan tindakan-tindakan yang sudah jelas, tadi Bapak sampaikan melanggar, ada banyak hal Pak yang dilanggar. Ada prinsip kebebasan navigasi, perlindungan personil kemanusiaan, betul hak asasi manusia, hukum humaniter internasional. Dan Bapak mengatakan bahwa langsung pada tanggal 21 Mei perwakilan Indonesia di PBB itu sudah menyuarakan dan mengecam dengan keras apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bapak akan berangkat lagi ke PBB, apakah akan kembali Pak menyuarakan itu? Oh iya, tentu saja. Jadi perjuangan dalam rangka membela kemerdekaan Palestina dan dalam koridor solusi 2 negara merupakan sesuatu yang inherent dalam perjuangan dan diplomasi kita. Juga pada saat itu, ini satu amanah Undang-Undang Dasar yang juga kemudian ditegaskan pada saat pidato pelantikan Bapak Presiden waktu itu, bahwa kita tetap akan membantu perjuangan rakyat Palestina. Dan saya kira di berbagai forum, di berbagai kesempatan hal itu juga akan terus kita suarakan. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman ini merupakan sesuatu yang saya menilainya perlu diapresiasi. Ini keberanian untuk menunjukkan dan mengimplementasikan perjuangan tersebut. Jadi saya kira di forum Dewan Keamanan ini juga kita akan bersuara lagi. Tetap bersuara untuk memperjuangkan penghapusan penjajahan untuk rakyat Palestina ya Pak. Dan saksikan wawancara eksklusif lengkapnya dalam program Kontroversi bersama Zilvia Iskandar pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda, Top Issue akan kembali membahas lebih dalam dinamika diplomasi, pembebasan WNI, serta eskalasi konflik Timur Tengah bersama para narasumber. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Top Issue, pemirsa, dan sudah hadir narasumber di studio Metro TV, Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah R. Kusuma Sumantri. Mbak Aisyah, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Iqbal. Dan juga ada praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Jadi memantau terus ya, akhirnya kita bisa ngobrol langsung, biasanya melalui Zoom. Nah, ini kabar baik tentu ya, kita melihat 9 WNI, rekan-rekan kita sudah dibebaskan melalui upaya yang cukup
membutuhkan banyak koordinasi dan juga diplomasi yang dijalin oleh pemerintah Indonesia. Nah, tentu ada peran dari negara mediator di situ. Ada Turki, Mesir, dan juga Yordania akhirnya bisa dipulangkan. Seberapa penting sih peran negara mediator itu? Ya, karena kita lihat sebenarnya Indonesia memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel saat ini. Dan kita rasa sebenarnya untuk bisa membebaskan tawanan yang kemudian dibawa oleh Israel ini kan perlu melalui jalur pembicaraan dan negosiasi gitu. Ketika Indonesia tidak bisa secara langsung menyampaikan apa yang menjadi tuntutan bagi Indonesia gitu ya, yaitu adalah penyelamatan WNI sesuai dengan undang-undang pembukaan kita gitu ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Saya kira ini penting untuk bisa melakukan koordinasi dengan negara-negara yang memang bisa berhubungan secara langsung dengan Israel. Di antaranya tadi yang disebutkan ya, ada Mesir, Turki, dan kemudian Jordan. Saya kira di sini juga selain kemudian memanfaatkan ketiga negara tersebut, kita juga perlu sebenarnya mengkoordinasikan dengan kemudian negara-negara lain yang memiliki sebenarnya pengalaman sama dengan Indonesia. Khususnya adalah kan kemarin ada 40 negara yang kemudian menjadi peserta, betul. Dan itu menarik karena kita melihat di sini tekanan internasionalnya sangat kuat. Karena kita ketahui juga bahwa Israel saat ini sedang mengalami masa transisi di mana pemilu akan terjadi di bulan Oktober, sehingga saya rasa sebenarnya image-image yang ada di dunia internasional ini akan sangat berpengaruh juga terhadap pemilu dalam negeri yang akan terjadi nanti di bulan Oktober ini. Oke. Nah, Mbak Dina, seperti sedikit disebutkan tadi oleh Mbak Aisyah, ada 422 peserta ya. Ada 50 bot yang berangkat dari Turki. Tujuannya kan untuk mendobrak blokade ilegal Israel terhadap Gaza. Sampai sekarang memang Indonesia dikenal untuk Palestina selalu mendukung untuk kemerdekaan Palestina begitu ya. Apakah artinya pembebasan WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan ini penting maknanya untuk menunjukkan posisi Indonesia terhadap Palestina, Mbak Dina? Sangat penting, dan bahwa kita juga punya jaringan dengan 3 negara penengah tadi yang disebut, itu juga sangat penting. Kalau saya lebih operasional sedikit ya, karena di tataran diplomasi, kalau kita praktisi di lapangan, itu membebaskan WNI tentu butuh satu jalur akses untuk exit dari wilayah konflik tersebut. Dan Israel itu kan dikenal sangat ketat di perbatasan. Jadi membawa keluar itu, satu, adakah border darat, adakah border laut, atau udara yang terbuka dan lewat mana. Informasi detail seperti ini tentu hanya bisa dimiliki oleh negara yang memang punya pengalaman langsung dan berbatasan dengan mereka. Mesir kan udah dari dulu memang exit point juga tuh untuk sejumlah orang Palestina bisa masih tetap menikmati kebebasan walaupun sudah dikunci semuanya pintu ya, hampir semua pintu tuh temboknya tinggi-tinggi sekali kan di Palestina. Kemudian Turki kita tahu bahwa jalan lewat udara paling aman lewat sana, dan dia juga punya akses ke Amerika untuk menjamin bahwa kalau udah keluar dari titik tertentu ya udah pasti aman. Kemudian tadi kontak person untuk menjamin bahwa sampai informasinya, bisa telepon, bisa ngobrol sebelum sampai ke bandara, itu udah satu hal yang nggak mungkin terjadi kalau kita nggak punya 3 penengah itu tadi. Jadi di tatanan operasional itu dan sebagai simbol bahwa kita punya jaringan walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik di kawasan itu adalah satu hal yang penting lah, menunjukkan bahwa Indonesia juga punya pengaruh, punya teman, dan bisa tetap punya perhatian pada Palestina, dan masyarakatnya pun tetap punya aksi nyata buat Palestina. Oke, dan itu juga ditunjukkan oleh warga Gaza yang menyambut di pesisir, meskipun tidak sampai, tapi mereka membawa bendera-bendera negara peserta GSF, salah satunya adalah Indonesia. Nah, kita melihat ya, Mbak Dina dan Mbak Aisyah, video-video yang beredar tentang penyiksaan, bahkan Menteri Ekstrim Ben Gvir terang-terangan akhirnya itu mendapatkan kecaman bukan hanya dari tokoh-tokoh dunia tapi bahkan dari internal Israel sendiri. Kalau dari aspek hukum humaniter atau hukum kemanusiaan internasional, nah itu apakah nanti kira-kira akan bisa memengaruhi entah itu opini atau mungkin tindakan yang bisa dilakukan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap para aktivis yang tidak bersenjata dan diculik di perairan internasional ini, Mbak Aisyah? Ya, pasti. Karena sekarang kita belajar bahwa yang namanya kemudian pertempuran itu dan peperangan, ini kita tidak hanya bermain di level tataran fisik, tetapi kita bicara tentang tataran informasional. Bagaimana kemudian operasi informasi ini menjadi hal yang penting dalam ya mempengaruhi persepsi dari masyarakat terkait suatu isu. Jadi yang diinginkan oleh pihak yang kemudian menyebarkan itu kan tidak hanya menyebarkan fakta, tetapi bagaimana kita bisa melihat framingnya dari sudut pandang tertentu. Nah, dari sudut pandang ini saya kira ini sudah jelas. Ini
Ben Gvir terlihat ya melakukan sejumlah kemudian hinaan-hinaan dan kemudian siksaan ya terhadap tawanan yang ada. Dan saya rasa ini dilakukan karena beberapa hal. Yang pertama kita lihat sebenarnya Ben Gvir ini merupakan salah satu politisi dari sayap kanan ekstrem di Israel, gitu ya. Ini sama dengan kemudian koalisi Partai Likudnya yang kemudian dimiliki sama Netanyahu gitu. Dan kita lihat bahwa nanti di bulan Oktober ini akan ada pemilih dan salah satu basis kekuatannya adalah kemudian masyarakat yang mendukung peperangan ini dan kemudian sangat pro terhadap akuisisi tanah di Gaza serta kemudian di West Bank gitu. Nah, makanya ketika kita melihat ini sebenarnya ada simbol-simbol politik yang dikatakan oleh Ben Gvir. Ini kan simbol kebencian, simbol-simbol kemudian permusuhan gitu ya. Dan kemudian to some extent bahkan simbol rasisme yang kemudian dikeluarkan gitu. Nah, dan kita lihat bahwa ini kemudian menjadi salah satu simbolis bahwa mereka ini tetap memiliki ya posisi yang kuat dan kemudian standing position yang tidak bisa terkokohkan mengenai masalah kemudian okupasi di Palestina. Nah, tetapi permasalahannya sekarang kita lihat bahwa kenapa kemudian ini bisa prosesnya sangat cepat, ini juga merupakan salah satu tekanan yang sama juga karena tekanan internasional berperan sangat besar. Terutama tadi Mbak Dina bilang bahwa ya negara-negara yang kemudian menjadi penghubung ini juga memiliki pengaruh yang besar gitu, serta kemudian opini internasional. Karena kita tahu bahwa di Amerika Serikat maupun kemudian di Israel sendiri serta di negara-negara Eropa, pandangan terkait Israel ini mulai berubah gitu ya. Ini bukan karena kemudian propaganda Hasbaranya gagal, tetapi karena ada propaganda lain yang kemudian naik ke atas gitu. Kita melihat bahwa sekarang di era informasi semua orang bisa menjadi agent of information gitu ya. Bagaimana kemudian ya algoritma ini berperan sangat besar di dalam penyebaran informasi sehingga sekarang masyarakat ini bisa mendapatkan akses informasi mengenai apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya. Jadi tadi framing-framing yang dilakukan oleh Israel ini menjadi rendered incapable atau menjadi tidak berguna lagi sehingga tadi ya lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif serta dari berbagai macam sudut pandang sehingga orang jadi tahu nih apa yang sebenarnya terjadi di sana. Oke, jadi sumber itu tidak harus didapatkan dari jurnalis misalnya, karena kita tahu jurnalis dibunuhi di Gaza sehingga mau tidak mau warga harus bergerak sendiri, merekam video bahkan menghitung waktu ya sampai mereka sendiri menjadi syahid begitu pada saat mendokumentasikan genosida yang sampai saat ini masih terjadi. Mbak Dina, nanti saya akan bahas terkait dengan pressure yang tadi sudah dikatakan Mbak Aisyah, pressure dari dunia internasional, tekanan. Kalau kita lihat kan ini lebih parah ya, karena interceptionnya itu jauh sebelum red zone. Kalau yang tahun lalu itu paling tidak lebih mendekati pesisir Gaza. Ini lebih jauh, tapi kekerasannya ditampakkan secara terang benderang, meskipun setelah itu dikecam. Kita akan berbicara soal daya tekan dari dunia internasional. Apakah menguat atau justru melemah dengan adanya tindakan seperti itu yang terang benderang ditunjukkan kepada dunia? Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah di Top Issue. Anda kembali di Top Issue. Jadi Mbak Dina, dengan adanya gerakan Global Smooth Flotilla kembali meningkatkan awareness publik terhadap situasi di Palestina yang sampai saat ini masih mengalami genosida. Nah, akan seperti apa nanti? Apakah Anda melihat akan ada shifting, akan meningkatkan kembali perhatian dunia terhadap Palestina? Isu Palestina ini sebenarnya masih harus terus kita rawat ya, karena isu Israel dalam konteks perang Iran dan Amerika Serikat itu juga minim ternyata diangkat. Orang terlalu fokus ngelihat Amerika Serikat dengan Irannya, padahal kan Israel menjadi motor penting di lapangan gitu ya, yang punya bukan cuma intelijennya, tapi jaringan di lapangan, dan dengan dia menyandera Lebanon, itu sebenarnya satu hal yang harus kita waspadai. Saya udah pernah bilang bahwa Lebanon itu digazakan gitu kan, dibuat sama seperti Gaza. Sedikit menyinggung soal kekerasannya ya. Kekerasan yang ditunjukkan oleh Ben Gvir itu audiensnya lagi-lagi sebenarnya untuk orang di dalam negeri. Karena Netanyahu itu popularitasnya turun drastis. Jadi boleh dikatakan disapprovalnya. Jadi yang kita lihat kalau udah masalah popularity, kita lihat juga disapprovalnya tinggi atau enggak. Yang enggak setuju sama langkah-langkah dia di tingkat internasional tinggi apa enggak. Ternyata udah sampai hampir nembus 60%. Itu angka yang ketika kita tahu di Israel itu kubunya sekarang yang naik semua kanan, sama-sama itu, sama dan sejenis berarti kan, dengan Partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu, berarti kan risiko kehilangan atau orang mencari opsi baru selain dari Partai Likud makin tinggi. Itu satu. Kemudian
Netanyahu itu kan sebenarnya udah berusaha all out mungkin gitu, menunjukkan bahwa dia sangat keras, sangat tidak bisa dinegosiasikan, dan memang di dalam negeri Israel posisinya itu semakin militeristik juga, semakin anti terhadap negosiasi, dan ketakutannya itulah dibina terus lah sama politisi di Israel. Jadi kalau kita bicara soal abuse yang dilakukan oleh si Gvir itu sebenarnya untuk menunjukkan pada audiensnya bahwa kita juga nggak toleransi kok, tetap dukung kita lah gitu. Jadi inilah yang kalau dari segi dalam negerinya Israel menurut saya masih sangat memprihatinkan. Ke depan itu masih akan kita saksikan, unfortunately ya, aksi-aksi yang seperti ini. Mereka nggak gentar, intinya gitu. Karena sama-sama kompetitornya adalah kanan militeristik. Tapi kalau kita... Nasib tahanan Palestina, Mbak Dina, ada 9.000 lebih sekarang. Bahkan 4.000 diantaranya tahanan administratif, tanpa pengadilan, tanpa dakwaan. Betul. Apakah itu akan berubah dengan adanya ini? Kalau saya lihat perhatian internasional, itu ternyata makin besar juga pada isu ini. Dan tempo hari kan sempat berhenti ya, yang perhatian dari Uni Eropa terhadap hubungan kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dengan Israel. Ngambang lah gitu, dibiarkan bahwa ada kritik bahwa basis relasi kerjasama mereka itu kan hak asasi manusia, jadi harusnya ditinjau ulang. Tapi baru sebatas ditinjau ulang, nggak mau potong akses keuangan juga, menghentikan senjata juga enggak kan. Nah sementara audiens di dalam negeri Uni Eropa sebenarnya juga sudah mulai pecah-pecah kan, maksudnya udah nggak selaras juga sama posisi Brussels gitu, posisi di ibu kota EU. Jadi sebenarnya kalau menurut saya minimal ya, dengan kita melihat ternyata wajah-wajahnya itu banyak juga orang Asia, dan jumlah negara yang terlibat di Sumut Flotilla ini sampai 100 kan, 100 negara kan sekarang, meningkat pesat dari tahun lalu. Jadi bukannya dalam waktu lama ya, dalam waktu setahun aja peningkatan partisipasi masyarakat itu sangat besar. Dan orang jadi cari tahu ya? Orang jadi cari tahu. Tadi juga sudah dibahas sedikit ya soal peran Israel di belakangnya. Kalau kita berbicara tentang tuntutan Trump, ini mau tidak mau tetap berkelindan dengan upaya antara AS dengan Iran. Ada syarat dari Trump, di Truth Social lagi-lagi bilang kalau mau ikut dalam kontribusi, ya negara-negara seperti Bahrain, kemudian di Timur Tengah itu juga harus mau tanda tangan Abraham Accord, yang berarti harus normalisasi hubungan dengan Israel. Akan seperti apa nanti Mbak Aisyah itu? Ya, saya rasa sebenarnya ini sulit ya, karena sebenarnya begini, untuk kemudian negara-negara di Arab Teluk ya, saya kira sebenarnya secara politik mereka memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat, yes, dan kita bisa lihat bahwa mereka merupakan proksi dari AS, dinilai dari bagaimana kemudian ya mereka mengizinkan sebenarnya AS membangun pangkalannya, dan kita tahu sekarang kan ada sekitar 13 pangkalan ya yang rendered incapable setelah perang Iran ini. Tetapi permasalahannya hubungan dengan Israel ini merupakan sesuatu yang berbeda lagi, ya, meskipun dari segi pemerintahan di negara-negara Arab Teluk ini sangat dekat dengan Amerika Serikat, karena let's face it, mereka memiliki banyak bisnis bersama gitu ya. Masyarakatnya ya ini memiliki suara yang sangat antipati sebenarnya sama Israel, termasuk ya ketika melihat bagaimana kemudian Israel ini melakukan berbagai macam pelanggaran kemanusiaan yang ada di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu kalau kita bicara dalam konteks misalnya perang Iran dan AS gitu ya, banyak sekali masyarakat yang kemudian ada di Arab Teluk gitu ya, itu malah mendukung Iran gitu. Jadi menariknya seperti itu, meskipun bahkan perang ini itu mempengaruhi mereka secara kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi saya kira sebenarnya ini merupakan sesuatu hal yang pelik, karena tadi masalah Israel ini menjadi salah satu isu yang sebenarnya pasti akan menimbulkan instabilitas politik di dalam negeri juga. Kalaupun misalnya negara-negara tersebut pada akhirnya menyetujui ya untuk penandatanganan Abraham Accord. Nah dan terus kita lihat juga sebenarnya di sini Israel ini posisinya adalah sebagai salah satu negara yang memang ingin ya menjadi ingin menjadi negara yang dominan di kawasan Timur Tengah, menjadi satu-satunya great power di kawasan tersebut. Oleh karena itu saya kira sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya agresif seperti misalnya ya expansionist policy kayak yang kita tahu bahwa sekarang tengah dilakukan sebenarnya strategi Israel Raya untuk memperluas wilayahnya, serta kemudian ya pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi ketika prosesnya dilaksanakan, ini sebenarnya tidak akan berhenti gitu. Makanya tadi kemudian ketika kita bicara bahwa nanti akan ada pemilu misalnya gitu ya di Israel di bulan Oktober gitu, dan bagaimana sekarang sebenarnya Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett ini mulai sebenarnya menyaingi suara dari partai
Likud gitu, yang kita tahu bahwa sekarang polling terakhir menunjukkan kursi di parlemen sekitar 38 itu akan dimenangkan, ini polling ya, oleh Likud, dan kemudian sekitar 36 sampai 37 itu oleh koalisi Bennett dan Lapid. Tapi permasalahannya jumlah yang tipis itu kan masih bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, oleh karena itu saya kira sebenarnya meskipun ya Benjamin Netanyahu sekarang kemudian berusaha untuk berhati-hati, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk mengekskalasi lagi peperangannya karena merasa dengan cara betul, karena merasa bahwa ya kemenangan adalah salah satu cara dia mencapai kemenangan politik. Hubungan ini yang nanti saya ingin tanyakan ke Mbak Dina antara Israel dengan Amerika Serikat, karena kabarnya Trump sempat tidak mau berbicara dengan Netanyahu, tapi sekarang kan kemudian akrab lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut akan seperti apa hubungan Amerika Serikat dengan katanya the only democracy in the Middle East, itu klaim mereka, dan juga the most moral army in the world. Sesaat lagi tetaplah di Top Issue. Nah, kembali di Top Issue, Mbak Dina, banyak pihak yang menilai bahwa sudah mulai muncul perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dengan Israel. Nah, sampai saat ini kabar terbaru juga Israel masih terus menyerang Gaza, juga masih membunuh warga di sana, dan juga Lebanon. Di sisi lain diplomasi masih terus diupayakan antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, Anda melihat dalam beberapa hari ke depan akan seperti apa? Karena sampai sekarang masih bertolak belakang ya. Betul. Seperti apa, Mbak Dina? Sebenarnya yang paling bisa menekan Israel adalah Amerika Serikat dari segi pendanaan dan juga izin untuk menggunakan senjata-senjata itu. Karena negara-negara di Teluk sebenarnya sudah melakukan tekanan juga ke Amerika Serikat. Please jangan diterus-teruskan. Karena Israel itu bagaimanapun juga kepentingannya cuma sebatas di kawasan. Jadi dan rasa insecurity yang sangat tinggi dari Israel itu justru akan bertolak belakang penuh dengan kepentingan negara-negara Teluk dan juga negara yang ada di Laut Merah. Jadi Amerika Serikat kan sekarang dalam posisi sebenarnya butuh exit ya, karena mitra-mitra penting dia di Teluk juga sudah kesulitan secara ekonomi dan mereka sudah mengancam akan makin dekat dengan China. Dan tempo hari dikunjungi Trump datang ke Beijing, kan kelihatan betapa dinginnya reaksi China ya terhadap itu semua. Artinya di tingkat internasional sebagai negara adidaya, Amerika Serikat juga ruang geraknya sebenarnya tidak luas. Karena negara-negara yang lain makin bisa membaca pola yang dipakai oleh Trump. Jadi maju mundurnya nih kelihatan nih. Kemarin bilang apa, besok bilang apa. Inkonsistensi dalam waktu itu. Dan tapi faktanya di lapangan udah nggak tahan sebenarnya. Para mitra-mitra harga minyak, kemudian inflasi, kesulitan ekonomi. Kalau untuk dunia usaha secara umum kan semua napas sekarang. Jadi maksudnya untuk jangka depan sebenarnya jangka panjang untuk Amerika Serikat, resiko isolasi terhadap Amerika Serikat itu semakin tinggi. Dan ruang gerak Amerika untuk keluar itu sebenarnya ya sekarang. Gitu. Kalau kebingungan ya dengan inkonsistensi pernyataan itu. Inkonsistensi pernyataan itu dan dengan personalistiknya pendekatan lewat selalu pakai truth. Ya. Nah itu bisa nggak dia retret dari cara itu, keluar dari cara dengan itu? ancaman-ancaman yang terus dikeluarkan. Tapi sekarang sibuk membangun ballroom 2 tahun saja. Nah jadi seperti apa Mbak Aisyah? Karena kalau kita lihat bukan hanya Gaza, Lebanon juga sekarang bahkan mulai wilayah-wilayahnya, yellow line-nya itu mulai dipersempit lagi, warganya diusir di sana. Seberapa penting dan diplomasi ini mencapai kesepakatan dan hubungannya dengan nasib Palestina dan Lebanon ke depan? Ya pasti, karena salah satu hal yang kemudian ditekankan oleh Iran, ya Iran itu tidak akan meninggalkan proksi-proksinya, baik itu yang ada di Lebanon Selatan, yaitu adalah Hezbollah, dan kemudian yang ada di Gaza, yaitu adalah Hamas. Nah kita lihat di sini bahwa itu menjadi salah satu hal yang selalu kemudian disebutkan oleh Iran ya di dalam setiap kali negosiasi. Nah permasalahannya memang kita kadang-kadang melihat Israel ini satu paket dengan Amerika Serikat, padahal kedua negara ini sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Betul, Amerika Serikat ini saat ini sedang mencari exit ramp, sementara Israel sendiri ini merupakan salah satu negara yang sebenarnya ingin melanjutkan peperangan. Dan kita kadang-kadang lupa terkait hal tersebut gitu ya. Jadi apa yang kemudian akan dilakukan oleh Amerika Serikat, kemungkinan besar ya Amerika Serikat ini akan berusaha ya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan leverage setinggi mungkin untuk bisa keluar dari perang ini dengan at the very least mendapatkan satu saja keuntungan strategis dari perang ini. Misalnya salah satu yang kemudian sering diangkat adalah masalah nuklir. Ya, meskipun sebenarnya pada akhirnya karena Amerika Serikat sering mengancam terkait masalah nuklir ini,
dan sering menggunakan kalimat-kalimat yang mengindikasikan penggunaan senjata nuklir, ini menjadi salah satu bumerang yang berbalik menjadi motivasi Iran untuk mengembangkan dan tetap memiliki kekuatan nuklir gitu ya. Nah, di sisi lain Israel saya kira ini memiliki banyak sekali ketakutan ya. Permasalahan nuklir ini menjadi salah satu permasalahan karena jika ya Iran tetap memiliki senjata nuklir maka itu akan menjadi stalemate untuk Israel. Lalu kemudian permasalahan penghentian dana dan perang di semua front ini juga menjadi permasalahan karena itu existential crisis bagi Israel. Dan kemudian ini permasalahan sanksi juga jadi masalah. Karena apa? Karena Iran kalau dilepas sanksinya kemungkinan besar akan berkembang menjadi salah satu poros ekonomi baru di Timur Tengah gitu. Sehingga saya kira di sini Israel akan ada kemungkinan dia akan melakukan sabotase untuk bisa menjaga Amerika Serikat agar tetap menaikkan eskalasi peperangannya. I hope not. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya betul satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah sebenarnya menyelesaikan dulu nih konsesi di antara Amerika Serikat dengan Israel terkait bagaimana kemudian mereka akan menanggapi ya posisi mereka di dalam perang ini. Oke, Mbak Dina, akankah Pakistan berhasil kembali memediasi kalau melihat upaya yang terus dibangun? Kalau dilihat caranya sekarang masih tetap diplomasi tidak langsung dengan melalui intermediary, jelas masih memainkan peranan sangat penting. Artinya kunci informasi, bahkan kemungkinan besar tidak semua info yang dia terima dari Iran dilanjutkan ke Amerika kan. Artinya banyak hal sebenarnya justru bisa dimainkan oleh para tadi negara-negara Teluk, kemudian negara yang ada di Laut Merah, bahkan sampai ke China sekalipun dia sudah punya informasinya. Jadi menurut saya sisi positif yang harus kita apresiasi dari kehadiran Pakistan itu adalah semakin luasnya partisipasi negara-negara kawasan untuk mengumpulkan informasi, membangun jejaring untuk menciptakan deeskalasi lah. Oke, karena di balik layar terus dijalin ya percakapan telepon, pertemuan yang mungkin tidak terekspos. Dan kita juga jangan lupakan bukan hanya pejabat tingkat tinggi tapi juga warga sipil yang terus mengupayakan, salah satunya lewat gerakan Global Smooth Flight. Harus diingat bahwa mereka adalah warga sipil yang hanya berusaha untuk mengantarkan bantuan medis dan juga makanan ke warga Gaza yang sampai saat ini masih menghadapi blokade ilegal dari Israel dan mereka melakukan melalui perairan internasional. Jadi intersepsi itu adalah ilegal. Terima kasih Mbak Dina, Mbak Aisyah sudah bergabung dan dengan analisisnya dalam Top Issue kali ini. Seperti biasa menyenangkan untuk mendengar analisis dari teman-teman. Dan pemirsa, demikianlah Top Issue kali ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.